Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian yang Bapak banggakan, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penyerbukan. Apakah itu penyerbukan atau polinasi? Penyerbukan atau polinasi adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sekali lagi, jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kalau dilihat dari asal serbuk sari yang jatuh di kepala putik, maka penyerbukan bisa dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama penyerbukan sendiri atau otogami. Jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari satu bunga. Nah, contohnya ini. Di bunga ini terdapat benang sari dan putik. Dia memiliki serbuk sari, ya, jatuh di kepala putih yang ada di bunga ini juga, satu bunga. Maka ini disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari berasal dari bunga di sebelahnya. Bunga lain tapi masih satu pohon. Contoh, serbuk sari yang ada di bunga ini jatuh ke kepala putih yang ada di bunga sebelah sini. Atau sebelah sini. Atau sebelah sini. Ya, jadi serbuk sari yang berasal dari satu bunga jatuh ke bunga lain. Masih dalam satu pohon. Maka ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari berasal dari satu pohon ke pohon yang lain, contohnya ini ada dua pohon, serbuk sari jatuh dari pohon ini ke pohon ini. Varietasnya sama, sama-sama warna merah, maka ini disebut dengan penyerbukan silang. Jika varietasnya berbeda, nah contohnya seperti ini, serbuk sari berasal dari bunga merah, jatuh ke putih yang ada di bunga putih. Varietasnya berbeda, jenisnya sama, ini disebut dengan penyerbukan bastard. Ya, sekali lagi, berasal dari pohon lain, jenisnya sama tapi varietasnya berbeda. Maka ini disebut dengan penyerbukan bastard. Adapun faktor yang bisa menyebabkan serbuk sari itu bisa berpindah dari satu bunga ke bunga lain atau dari satu pohon ke pohon lain bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa disebabkan karena angin. Contohnya angin, karena hembusan angin, serbuk sarinya bisa pindah atau bisa jatuh ke bunga yang lain yang masih satu pohon. Atau bisa juga ke pohon yang lain. Atau yang kedua karena bantuan hewan. Misalnya bantuan serangga. Apakah itu kupu-kupu atau lebah atau capung atau hewan-hewan yang lainnya. Sehingga serbuk sari itu bisa berpindah dari satu bunga ke bunga lain atau dari satu pohon ke pohon lain. Atau yang ketiga karena bantuan air, hidrogami. Misalnya hujan, terjadi hujan, jadi serbuk sarinya bisa jatuh dari satu bunga ke bunga lain. Atau yang keempat bisa karena bantuan manusia. Memang dibantu oleh manusia untuk diserbukan, ini disebut dengan antropogami. Itulah beberapa macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dan faktor-faktor yang membantu penyerbukan. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.